Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di waktu-waktu yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terlebih lagi nikmat kesempatan dan nikmat keimanan dalam Islam. Oleh karena itu, marilah kita memaksimalkan waktu dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, sehingga akhir-akhir Ramadan ini benar-benar kita dapat menjadikan waktu-waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara ibadah, kita tidak hanya dituntut untuk memperbaiki bagaimana kuantitas ibadah tersebut, akan tetapi kita juga harus berusaha bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan harus nilai kualitasnya harus kita tingkatkan, bukan sekadar hanya menggugurkan kewajiban kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita manusia, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dari ayat tersebut dapat kita mengambil beberapa pelajaran, bahwasanya selaku orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang meyakini akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka sudah sepantasnya kita untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Bagaimana dalam mengarungi kehidupan yang singkat di muka bumi ini, yang setiap amalan-amalan yang kita lakukan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar kita dapat menjadi manusia-manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia-manusia yang sangat dia sayangi. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia kelak di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang digambarkan dari hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kelak setelah kita mati semuanya, kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di suatu padang mahsyar. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya akan berkumpul di padang tersebut. Dan pada saat itu digambarkan keadaan manusia sangat memprihatinkan. Matahari pada saat itu ada sejengkal di atas kepala manusia, sehingga pada saat itu keadaan manusia sangat beragam. Ada sekelompok manusia pada saat itu yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada sekelompok manusia pada saat itu yang keringatnya sampai ke pusatnya. Ada sekelompok manusia pada saat itu yang keringatnya sampai ke lehernya. Bahkan tidak sedikit pada saat itu, banyak manusia-manusia yang pada saat itu tenggelam oleh keringatnya sendiri. Namun, dalam hal-hal yang keadaan seperti itu, ada golongan-golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepadanya, sehingga golongan manusia tersebut akan mendapatkan naungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat itu tidak ada lagi naungan yang dapat kita harapkan selain daripada naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah tidak lagi mampu untuk menolong anaknya, begitupun sebaliknya. Seorang atasan tidak mampu lagi menolong bawahannya, begitupun sebaliknya. Bahkan seorang suami tidak mampu menolong istrinya, begitupun sebaliknya. Karena pada saat itu manusia
sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu, semuanya tergantung dari amalan-amalan kita ketika kita hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di waktu-waktu akhir di bulan suci Ramadan ini yang memiliki begitu besar keutamaan, sudah sepantasnya lah kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, bukan hanya secara kuantitas saja, tapi bagaimana kita bisa benar-benar menjadikan ibadah itu berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Benar-benar dapat kita raih, itu menjadikan kita golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan sebuah doa dari malaikat Jibril alaihissalam. Dapat kita bayangkan, yang berdoa adalah malaikat Jibril, dan yang mengaminkan doa tersebut adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Maka sudah pastinya lah doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga doa yang diaminkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa dari malaikat Jibril, salah satu di antaranya adalah, celakalah orang yang ketika mendapatkan bulan suci Ramadan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, oleh karena itu, hendaklah di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita jadikan waktu-waktu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Kita introspeksi diri kita, sejauh mana kita bisa menghindar atau tidak termasuk dari golongan orang-orang yang dilaknat oleh malaikat Jibril tersebut. Di akhir-akhir Ramadan ini, semangat kita, giroh kita hendaknya harus lebih kita tingkatkan lagi untuk selalu menumbuhkan nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan yang kita telah lalui 20 hari yang lalu dan menyisakan beberapa hari ke depan tidak berlalu begitu saja. Namun ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, ada bekal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita jadikan modal untuk menghadapi bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap muraqabatullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang selalu kita lakukan, kita akan senantiasa terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, takutlah dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Akan datang sekelompok manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amalan-amalan ibadah yang mereka lakukan, namun Allah menjadikan amalan-amalan tersebut haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, yang tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ayat tersebut disampaikan kepada para sahabat, maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Sungguh meruginya mereka ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Hum yusalluna kama tusallun." Mereka adalah golongan yang salat seperti bagaimana engkau salat. "Hum yasumuna kama tasumun." Mereka juga berpuasa seperti kalian berpuasa. "Wa yakumunal lail kama takumun." Mereka juga merupakan golongan orang yang qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya seperti kalian menghidupkan malam-malam kalian. Akan tetapi apa yang menyebabkan mereka amalan-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Rasulullah mengatakan, ketika dia bersendirian, dalam keadaan sendiri, ia terjerumus dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia dalam kesendirian misalkan, tidak ada orang yang melihatnya, maka ia terjerumus dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ia tidak memiliki sikap muraqabatullah. Tidak adanya sikap bahwasanya ia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya ibadah puasa yang kita lakukan ini hendaknya dapat menumbuhkan sikap muraqabatullah dimanapun kita berada. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sebuah pesan dari Imam Ali karramallahu wajhah yang mengatakan bahwasanya jangan pernah meremehkan sekecil apapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan, karena kita tidak pernah mengetahui dari amalan-amalan yang mana kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Begitupun sebaliknya, jangan pernah meremehkan sekecil apapun kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa kita lakukan, karena pun kita tidak mengetahui dari kemaksiatan-kemaksiatan mana pula kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wabillahi taufiq wassa'adah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur dah. Ringannya gimana?